Karena memang anggarannya tidak ada, Pak. Keputusan pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono untuk mengalokasikan anggaran 78 triliun rupiah buat revitalisasi tambak Pantura nampak ganjil dilihat. Pasalnya proyek yang hendak dijalankan pada tahun 2025 sampai 2028 itu berlangsung di tengah ketidakpastian kebijakan proyek lumbung ikan nasional di Maluku dan Maluku Utara hingga sekarang. Sebelumnya, Bapak Wahyu pernah bersuara terkait sejumlah kendala proyek lumbung ikan nasional. Di antaranya, katanya pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun Lin dan Ambon Newport. Akan tetapi coba bayangkan dan lihat, 78 triliun rupiah bakal dikucurkan untuk proyek tambak di wilayah Jawa Pantura seluas 78.000 hektar. Katanya mega proyek itu bakal tingkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal dan menjadikan wilayah Pantura sebagai pusat pengolahan perikanan. Ada apa dengan sikap yang berubah-ubah Bapak Wahyu? Katanya tidak punya anggaran cukup untuk bangun Lin. Kok tiba-tiba cukup untuk tambak? Artinya membatalkan proyek lumbung ikan nasional di Maluku dan Maluku Utara yang hanya menelan anggaran sekitar 3,2 triliun rupiah. Tetapi membangun proyek 78 triliun rupiah adalah bentuk ketidakadilan yang sangat jelas, mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah justru terang-terangan menunjukkan fokus yang kuat pada peningkatan produksi perikanan di wilayah yang sudah lebih maju, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Apakah ini cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Proyek Bapak Menteri Wahyu Trenggono ini memang sekilas tampak menjanjikan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tambak yang kurang optimal dan menjadikan wilayah Pantura sebagai pusat pengolahan perikanan. Kata yang punya wewenang, proyek itu bertujuan untuk mendongkrak ketahanan pangan dan sektor ekonomi nasional. Namun di sisi lain, proyek Lin di Maluku dan Maluku Utara yang seharusnya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan potensi perikanan melimpah, justru dibatalkan dengan alasan keterbatasan anggaran dan tantangan geografis. Proyek ini yang awalnya dijanjikan untuk menjadi pusat ekonomi perikanan di Indonesia Timur tidak dilanjutkan sampai sekarang, meskipun memiliki potensi yang luar biasa. Maluku dan Maluku Utara dengan luas wilayah laut yang besar dan sumber daya alam perikanan yang melimpah tentu sangat membutuhkan proyek semacam ini untuk mendongkrak perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah justru lebih memilih untuk memprioritaskan proyek yang berada di wilayah yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti Pantura, daripada mengembangkan wilayah yang lebih terpencil seperti Maluku. Dengan anggaran sekitar 3,2 triliun yang seharusnya dialokasikan untuk Lin di Maluku, jelas ada perbedaan prioritas yang mencolok antara proyek besar yang menelan dana 78 triliun di Pantura dan proyek yang jauh lebih kecil namun penuh potensi di Maluku dan Maluku Utara. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prinsip keadilan dalam pembangunan. Dengan mengalokasikan anggaran besar untuk wilayah yang sudah maju, sementara daerah yang sangat membutuhkan pengembangan seperti Maluku justru dibatalkan, pemerintah tampaknya lebih mementingkan wilayah yang sudah kaya dan memiliki akses yang lebih baik daripada memberikan perhatian yang seimbang kepada seluruh daerah di Indonesia. Harusnya anggaran 78 triliun itu mendahulukan proyek Lin yang sudah dijanjikan sejak masa pemerintahan Bapak SBY, mengingat prioritas kebijakan yang harusnya berpihak pada yang membutuhkan dan tertinggal serta menciptakan pemerataan pembangunan, bukan justru sebaliknya. Sekali lagi, jika Indonesia ingin benar-benar menjadi negara yang adil, pembangunan harusnya tidak hanya berpusat pada daerah yang sudah mapan, tapi juga memberi kesempatan yang sama bagi daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi besar. Tapi kalau Bapak Menteri tetap memaksakan itu, sama halnya Bapak Menteri ingin menunjukkan ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan kepada publik. Copot Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya dan wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.